Kita dari Kelompok 12 dari Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. yang beranggotakan saya Adra, Saya Debbie. saya Fadil, Saya Deis. Saya Sani. Saya Sonia. Saya Claudia. Saya Nejwa. Saya Nafiza. dengan dosen pembimbing kita yaitu Pak Rohman Ramadan. Dalam KKL ini kita dapat berkunjung di Keraton Yogyakarta. Nah, keraton ini tuh merupakan salah satu saksi sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogya Hadiningrat. Kalian penasaran gak sih kenapa Keraton Yogyakarta ini disebut dengan pusat kebudayaan Jawa dan bagaimana sih kehidupan sosialnya? Nah, kalian pasti penasaran kan tentang sejarah keraton yang ada di Yogyakarta? Mari simak video ini sampai habis. Oke ya, selamat datang, selamat pagi. Saya Ibu Nuni yang akan mengantar anak-anak semuanya. Ini anak-anak ya, saya udah yang. Oke ya, ini kita sudah masuk di Keraton Yogyakarta, di mana Keraton Yogyakarta sampai sekarang masih ada yang tinggal, ada yang menempati, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan keluarga. Beliau di Yogyakarta. Sebetulnya kalau Sultan zaman sekarang sudah revolusi, Sultan simbol aja. Tetapi beliau masih aktif sebagai gubernur di Yogyakarta, DIY. Dan ini, istana ini luasnya 14 hektar. Dimulai dari Tugu Malioboro, ada Malioboro, Tugu, sampai belakang panggung Krapyak ya. Itu kurang lebih 15 hektar, terus dibagi 7 halaman. Langsung kita nanti masuknya halaman 3 dan 4 saja. Dan ini dibangun tahun 1756 oleh Sultan pertama. Sultan generasi turun-temurun, sekarang yang ke-10. Ini kita langsung aja ke... Setelah itu, Ibu Nunik membawa kami melihat sebuah gapura yang memiliki tulisan tahun 1928. Beliau menjelaskan bahwa angka tersebut menandai masa renovasi penting yang dilakukan pada era tersebut, sekaligus menjadi penanda perjalanan sejarah panjang keraton dari waktu ke waktu. Lalu, Ibu Nunik mengajak kami melihat 2 set gamelan yang bernama sekaten. Di sini bisa lihat 2 perangkat atau 2 set gamelan sekaten. Sekaten itu dari kata syahadat, penyebaran. Sejarahnya penyebaran agama Islam sudah dimulai kan dari zaman pokoknya. Gamelan sekaten di Yogyakarta adalah seperangkat gamelan sakral pusaka keraton yang dimainkan khusus saat upacara adat sekaten untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Gamelan ini terdiri dari 2 set, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo, yang hanya ditabuh setahun sekali di Masjid Gede Kauman. Tradisi ini berawal dari strategi Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam melalui budaya. Pada bagian ini, kita dapat melihat representasi abdi dalam Keraton Yogyakarta dengan busana tradisional lengkap. Abdi dalam mengenakan surjan lurik berwarna biru tua sebagai atasan. Lalu, dipadukan dengan jarik batik bermotif klasik yang dililit rapi hingga mata kaki. Di kepalanya terpasang belangkon gaya Yogyakarta tanpa ekor panjang. Dia menjadi ciri khas busana Jawa gaya Ngayogyakarta. Abdi dalam di Keraton Yogyakarta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan tata pemerintahan keraton. Warga ini biasanya orang-orang DIY, dan tiap hari masuk. Ya. Pada dasarnya, abdi dalam dipilih dari masyarakat asli daerah istimewa Yogyakarta, sehingga mereka memahami budaya dan nilai-nilai Jawa yang menjadi dasar kehidupan keraton. Menariknya, keberadaan abdi dalam juga mengikuti garis keturunan. Banyak dari mereka yang meneruskan jejak keluarga, di mana pengabdian kepada sultan sudah dilakukan secara turun-temurun sejak masa leluhur mereka. Karena itu,
ikatan emosional, dan rasa tanggung jawab yang mereka bawa biasanya sangat kuat. Kehidupan sosial di Keraton Yogyakarta dibangun atas dasar tata nilai budaya Jawa yang sangat kuat. Di tengah struktur sosial tersebut, hubungan antara keluarga sultan, para sentana dalam, dan abdi dalam menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Setiap kelompok memiliki peran dan kedudukannya masing-masing, namun tetap terhubung dalam satu sistem budaya yang harmonis. Nilai-nilai seperti andap ansor, tempo seliro, serta sederhana menjadi pedoman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menariknya, meskipun keraton berdiri pada pondasi tradisi yang sangat kuat, kehidupan sosial di dalamnya juga mengalami perkembangan. Salah satu perubahan penting dapat terlihat melalui aturan pernikahan. Kalau itu putri sultan ya sekarang yang putri itu. Oh iya. Terus calon suaminya orang biasa. Jika dahulu pernikahan dalam lingkungan keraton sangat terikat oleh status kebangsawan dan garis keturunan, kini Keraton Yogyakarta lebih terbuka. Anggota keluarga keraton dapat menikah dengan masyarakat umum yang tidak memiliki gelar bangsawan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana keraton terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai luhur yang menjadi identitasnya. Nah, melalui video ini dapat disimpulkan bahwa Keraton Yogyakarta adalah pusat pelestarian budaya Jawa yang tetap hidup hingga kini. Tradisi dan nilai-nilai keraton dijaga melalui peran abdi dalam yang setia mengabdi, sementara kehidupan sosialnya terus berkembang dan semakin terbuka. Dengan perpaduan antara tradisi dan penyesuaian zaman, keraton tetap menjadi warisan budaya yang relevan bagi masyarakat modern. Nah, sekian perjalanan dari kami yang telah menyelusuri keraton dari Yogyakarta. Terima kasih. Bye.